Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan sekarang, pertemuan ketiga mata kuliah statistika dan probabilitas, kita akan membahas tentang jenis data dan distribusi frekuensi gitu ya. Nah, kalau mungkin minggu kemarin kita lebih kepada materi, minggu sekarang kita lebih kepada hitung-hitungan gitu ya. Emang lebih enaknya untuk hitung-hitungan ini saya jelaskan di kelas langsung dengan whiteboard gitu ya. Cuman memang Eee, mengingat hari sekarang libur dan memang untuk, pembelajaran juga harus tetap berjalan, pertemuan itu harus tetap berjalan ya, harus, genap 16 pertemuan dengan ujian, maka pembelajaran sekarang itu harus ya lewat, ini dulu gitu ya, lewat, daring dulu, saya upload di YouTube di video gitu ya. Tapi kemudian kalau seandainya di waktu-waktu kalau ada pertanyaan tentang materi ini silahkan, bisa langsung bertanya langsung di kelas gitu ya. Nah, kita akan lanjut saja. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita dengan tidak asing dengan namanya frekuensi. Frekuensi data atau fluktuasi data ya. Penyajian data yang seperti ini mungkin sudah tidak asing gitu, dari data yang tertinggi, terendah, atau hal yang lain seperti ini. Nah, distribusi frekuensi ini apa itu distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi itu adalah susunan data yang di dalam sejumlah kelas. Jadi dengan interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar gitu ya. Nah, tujuannya apa tujuan dari sebuah distribusi frekuensi ini? Yang pertama, data ini menjadi sistematis, menjadi ringkas dan menjadi kompak gitu ya. Nah, ada beberapa bagian distribusi frekuensi ini. Jadi ada kelas-kelas atau mungkin juga kelas gitu ya. Ada juga batas kelas atau kelas limit. Terus ada tepi kelas, kelas boundary, ada titik tengah kelas atau kelas midpoint gitu ya. Terus ada interval kelas, kelas interval atau panjang interval kelas gitu ya. Ada interval size gitu ya. Ini panjang interval kelas. Terus ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi. Nah, ke beberapa hal ini ada perhitungannya. Jadi yang tadi disebutkan ada hitung-hitungannya memang ada gitu ya. Nah, dari mulai, yang awal sampai yang terakhir itu ada perhitungan. Cuman memang, eee, sebelumnya saya mungkin langsung tabel saja. Jadi kemungkinan kalau seandainya di kemudian hari tolong susunlah urutan, dari sebuah data ini. Jadi harus disusun dulu per tabelnya. Jadi kalau di minggu kemarin itu ada data acak, terus ada data tersusun. Nah, jadi buat dulu data tersusun ya, data interval atau data bukan interval, data, yang tadinya acak-acakan menjadi tersusun menjadi sebuah tabel yang tadi disajikan. Nah, ketika menjadi sebuah tabel, nanti ada hitung-hitungannya, ada, hal-hal yang harus, dilakukan dengan bagian-bagian seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama batas kelas. Nah, apa itu batas kelas? Jadi ada istilah batas atas kelas. Nah, contoh batas kelas ini seperti yang 215, ini adalah batas bawah dari kelas pertama. Terus ada 2122 itu batas atas dari kelas pertama. Terus di kelas kedua ada batas bawahnya yaitu 2132 ya, atau 200 yaitu 2132. Terus yang batas atasnya yaitu 4030. Yang batas kelas bawah di kelas ketiga yaitu 4031. Yang atasnya 5938. Yang di 4 ini batas bawahnya yaitu 5939. Yang atasnya itu adalah 7846 gitu ya. Nah, itu batas kelas. Jadi batas kelas ini yang membatasi dalam setiap data kelas data yang terbawah sampai data yang tertinggi gitu ya, atau nilai tertinggi ya. Nah, terus ada nilai tengah. Nah, nilai tengah ini bagaimana cara menghitung nilai tengah? Jadi nilai tengah ini adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Jadi penambahan dari dua kelas yang tertinggi sampai yang terendah lalu dibagi dua gitu ya. Nah, nilai representatif untuk semua nilai yang ini distribusikan sepanjang interval tertentu. Jadi contohnya ini ada 215 ditambah 2122 lalu dibagi dua. Hasilnya yaitu 2168,5 gitu. Itu nilai tengahnya. Dan nilai tengah di kelas kedua yaitu 2123 ditambah 4030 lalu dibagi dua. Hasilnya yaitu 3076,5 karena di sini ada ganjil ya, ada angka 3 di sini. Nah, terus 4031 ditambah 5938 dibagi dua. Hasilnya 4984,5 juga sama. Ini ada
nilai ganjil karena ini ada angka 1 ya di sini. Nah, terus 5939 ditambah 7846 maka dibagi 2 hasilnya yaitu 6.892,5. Jadi itu nilai tengah ya, nilai tengah. Nah, terus ada nilai tepi. Nah, nilai tepi ini adalah kelas boundary. Nah, nilai batas antara kelas ini memisahkan antar kelas dengan satu kelas lainnya. Lalu nilai penjumlahan nilai kelas atas dengan nilai kelas bawah di setelahnya kemudian dibagi 2. Jadi kalau yang tadi itu dalam satu kelas nilai teratas yang terendah dibagi 2. Kalau nilai tepi itu yaitu nilai interval yang tertinggi di kelas yang terbawah ya, ditambah nilai terendah di kelas tertinggi, yang lebih tinggi gitu. Lalu dibagi 2. Nah, contohnya seperti ini. Nah, karena di kelas pertama itu tidak ada interval yang lebih rendah, maka penjumlahannya yaitu 215 ditambah 2122 dibagi 2 gitu ya. Ya, 2 atau jadi hasilnya 2451. Maaf. Kalau yang kelas ini yang ininya karena tidak memakai apa ya? Tidak ada nilai yang lebih bawah dari ini, maksudnya tidak ada kelas 0, maka 215 ini nilai terbawahnya dan lebih dari 215 yaitu 214. Ya. Jadi 214 ditambah 215 ya, dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 sama dengan 214,5 di sini. Nah, terus yang ini. Nah, yang ini di kelas kedua ya, kelas kedua kenapa hasilnya 2122,5 yaitu 2123 ditambah 2122 dari nilai teratas di angka di kelas pertama ditambah nilai terbawah di kelas kedua lalu dibagi 2 hasilnya 2122. Nah, di kelas ketiga yaitu interval yang terbawah 4031 ditambah interval teratas di kelas kedua 4030 dibagi 2 hasilnya 4030,5. Nah, di kelas keempat yaitu 5939 ditambah nilai tertinggi dari kelas ketiga yaitu 5938 dibagi 2 hasilnya 5938,5. Nah, lalu dari sini ada 7847 ditambah nilai tertinggi di kelas 4 yaitu 7846 ya, dibagi 2 sama dengan 7845 gitu ya. Nah, ini kalau seandainya ada nilai kelas yang ini, maka interval yang terendah di kelas contohlah kelas kelima ya, tertinggi kelas 5 5754 ditambah berarti 57555 dibagi 2 hasilnya 9754,5 gitu ya. Jadi 9754 ditambah 9755 ya. Dibagi 2 sama dengan 9754,5 gitu ya. Nah, itu nilai tepi atau kelas boundary gitu. Jadi kalau seandainya ada tabel seperti ini ya tinggal carilah nilai tepi dari interval yang ini. Maka cara pengisiannya yaitu ya seperti ini gitu ya. Ya, yang nilai tertinggi yang kelas terbawah ditambah nilai terendah di kelas teratas dibagi 2 gitu ya. Nah, terus ini cara pembacaan, lebih kepada cara pembacaan gitu ya. Nah, banyak kelas. Kalau banyak kelas ini yaitu jumlah kelasnya. Ya, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kelasnya itu 5. Nah, batas kelas. Nah, batas kelas yaitu batasnya gitu ya. Yang tadi kelas boundary 50, 59 ya. Terus ada 60, 6, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99. Itu batas kelas. Nah, terus batas kelas bawah. Nah, batas kelas bawah berarti yang ini. Yang ini berarti ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, ada 90. Ada batas kelas atas berarti 59, 69, 79, 89, 9, 99 ya. Terus ada titik tengah ya yang tadi
titik tengah itu yaitu 50 dikurangi 59 dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2. Terus ya sama gitu ya, ada 60 tambah 69 bagi 2 dan seterusnya gitu ya. Yaitu titik tengah kelas atas. Nah, terus ada interval. Nah, kalau interval berarti ya tinggal dituliskan saja interval 50 sampai 59, interval 60 sampai 69, sampai yang 90 sampai 999. Nah, terus ada panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas ini karena rata-ratanya sama semua gitu ya. Itu adalah dari 10 ya. 10 ada 51 berarti 50, 51, 52, 53, 54 sampai 59 itu 10. Yang ini juga sama, 10, 10, 10, 10. Jadi dari kelas terbawah sampai ke atas itu panjang intervalnya itu 10 ya, sampai ke bawah. Nah, terus ada frekuensi. Nah, frekuensi ini yang sering muncul. Nah, kalau frekuensi ya tinggal dibaca saja gitu ya. Dari jumlah modal 50 sampai 59 yang sering muncul itu 16 gitu ya. Terus yang 60 sampai 69 itu 32 gitu ya. Dan seterusnya sampai 15. Nanti ini frekuensi ini berupa persentase. Persentase maka harus jumlahnya harus 100 di sini. Nah, tapi kadang-kadang nanti ada rumus-rumus khususnya. Nah, terus ya yang ini berarti kalau seandainya di tadi contoh yang tadi gitu ya, contoh yang tadi banyaknya kelas berapa ya, berarti tinggal di hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 gitu ya. Terus batas kelas ya, batas kelas berarti dari sini sampai ke sini ya, 51, 53 sampai 54 sampai seterusnya. Terus batas kelas bawah berarti ada 51, 54, 57 sampai 72 ya. Terus batas kelas atas 53 sampai 74. Nah, nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas berarti yang ini ditambah yang ini bagi 2 ya. Yang ini tambah yang ini bagi 2. Panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas berarti di sini ada 51, 52, 53 ya. 51, 52, 53 ada 3 ya. Terus apakah yang ini sama? 54, 55, 56 sama. Berarti 3, 3, 3 semua. Ya, ini batas interval kelasnya. Terus ada frekuensi. Frekuensi kelas yaitu yang ini ya, ada 3, 7, 12, 18 sampai 5 ya. Nah, itu mudah ya. Nah, terus langkah penyusunan distribusi frekuensi. Nah, ini pertama ada urutkan data, tentukan jangkauan rank dari data, tentukan banyaknya kelas, tentukan panjang interval kelas, terus tentukan batas bawah dan kelas pertama, dan tentukan kelas frekuensi ya. Nah, contoh nah ini kalau soalnya mungkin akan seperti ini. Jadi dalam ujian itu soal akan acak seperti ini, datanya akan acak seperti ini. Jadi tidak langsung jadi tabel seperti tadi, tidak ya. Nah, urutkan datanya. Nah, ini datanya ini secara masih acak tapi sudah diurutkan dengan tabel yang seperti ini. Akhirnya JBK ini harga sahamnya terendah, terus Telkom itu harga sahamnya tertingginya. Nah, jika diurutkan dari yang terbesar yang terkecil, yang terendah itu yaitu JBK, yang tertinggi yaitu Telkom ya. Nah, lalu tentukan jangkauan rank. Nah, rank ini adalah jangkauan data terbesar kurangi data terkecil yang tadi ya. Data Telkom dikurangi data JBK. Maka 9750 dikurangi 215 sama dengan 9535 gitu ya. Yaitu jangkauan ranknya dari nilai terbesar sampai tertinggi ya. Nah, terus tentukan banyaknya kelas. Nah, kalau banyaknya kelas ini dalam jumlah kelas K, contoh ada 1 plus 2,322 log gitu ya. Nah, contoh ada N itu ada 20. Maka minimal gitu ya, ketika di logaritmakan ini minimalnya harus ada 5 kelas. Jadi cara lain menetapkan banyaknya kelas, jadi minimal harus menetapkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi rumusnya yaitu K sama dengan R per I plus 1. Jadi R itu adalah jangkauan, I itu adalah panjang interval. Nah, plus 1. Jadi nanti intervalnya itu akan sama. Kalau yang tadi itu 10 10 semuanya. Terus kalau ada 5 5 semua gitu ya. Tapi batas minimal kelasnya itu harus 5 gitu ya di sini. Nah, contoh seperti ini. Nah, contohnya
rumusnya yaitu jangkauan rank yang tadi, yang hasil yang tadi yaitu 9750 dikurangi jumlah kelas ya. Jumlah kelas dibagi 5 karena minimal 5 ya. Ada 215 ya, 2750 bagi dikurangi 215 dibagi 5 sama dengan 91907. Nah, itu panjang interval kelas. Jadi harus rata-rata ketika dibagi 5, rata-rata panjang intervalnya itu sekitar 1907 ya. Jadi dari mulai 215 ditambah 1907. Nanti satu hasil itu tinggal ditambah lagi 1907 tambah lagi hampir. Jadi akhirnya nanti hasilnya ada 5 kelas ya. Jadi emang enaknya ditulis ya secara langsung di whiteboard ya. Nah, terus tentukan batas kelas. Nah, batas kelas yang tadi ini yang tadi ya hasilnya kan ada 215 batas yang terendah. Nah, karena hasil dari yang tadi yaitu 1907, maka tinggal ditambahkan saja hasilnya yaitu 2122. Nah, 2122 ini harus ditambah plus 1 karena harus ada kelas boundary. Jadi tidak boleh sama antara kelas tertinggi di kelas terbawah sampai kelas teratas di kelas di angka terbawah. Maka harus ada beda satunya. Jadi 2122 di sini berarti di sini 2123 ya. Nah, lalu 2123. Tinggal setelah ini ditambahkan lagi, tambahkan dengan 1907 hasilnya seperti itu. Nanti terusnya sampai sama gitu ya. Ditambah satu lagi ya. Setelah ditambah satu lagi, tambah yang ini. Tambah satu lagi ya. Jadi segini ditambah 1907 jadi segini ya. Ditambah satu lagi, tambah 1907 jadi segini gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu jadi menentukan batas kelas itu intervalnya yang pertama itu harus sama dan kelasnya minimal itu 5 ya. Terus penturusan atau tabulasi. Nah, ini tabulasi contoh frekuensi gitu ya. Kalau frekuensi ini terserah sebenarnya. Nah, contoh dari 215 sampai 2122 ini yang banyak frekuensinya kalau diperturuskan turus gitu ya. Jadi banyak saham yang muncul atau banyak saham yang dibeli oleh orang, kebanyakan itu dengan saham yang harganya murah ya. Dari mulai saham 215 harganya sampai 1122 gitu ya. Nah, ini yang jumlah saham yang dibeli itu orang yang membeli sahamnya itu sekitar 14. Jadi semakin mahal itu sahamnya semakin sedikit yang membeli ya. Itu jumlah tabulasi dari tiap kelas. Nah, ada beberapa jenis data distribusi frekuensi. Nah, ini ada frekuensi biasa, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, jadi kalau dikategorikan, ini distribusi ini frekuensi hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelas. Jadi ada frekuensi biasa ini bisa berupa peristiwa atau kategori, contohnya yang data ini gitu ya. Atau juga bisa berupa numerik. Nah, kalau kemarin di statistikanya ada yang statistika berupa data yang memang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung gitu, tapi harus bisa distatistikakan. Nah, terus distribusi ini relatif, ini rumusnya seperti ini gitu ya, tapi nanti perhitungannya akan lebih mudahnya. Jadi kalau melihat rumusnya, wah kemekerut gitu dahinya. Sebenarnya tidak terlalu rumit. Nah, frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan total frekuensi. Nah, Fi ini adalah frekuensi setiap kelas. Jadi F itu relatif, Fi per sigma K, I sama dengan 1 F kali 100. I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai ke K gitu ya. Maka sigma K sama dengan I sama dengan 1 sama dengan frekuensi atau jumlah frekuensi setiap satu kelas ya K. Nah, maka bagaimana cara menghitung dengan rumus yang tadi? Nah, ini frekuensinya yaitu contoh yang tadi intervalnya sudah ditentukan ya. Jumlah frekuensinya sudah ada ya, sudah ada di sini. Jumlahnya yaitu frekuensinya sekitar 20 orang yang membeli saham gitu ya. Maka ketika menentukan frekuensi relatif yaitu 14, 4 ini adalah frekuensi banyak orang yang membeli ya, frekuensinya gitu, frekuensinya dibagi 20 ya, dibagi 20 dikali 20 itu dari mana? 20 itu jumlah keseluruhan ya.
jumlah keseluruhan dari sini. Dikali 100% sama dengan 70%. Terus yang ini, ya ini juga sama berarti 3 dibagi 20 dikali 100%. Terus ini juga sama. 1 dibagi 20 dikali 100% sama dengan 5%. Nanti kalau di sini dijumlahkan, maka jumlah itu harus 100% di sini. Jadi itu frekuensi relatif ya. Nah, terus frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif ini menunjukkan berapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu. Nah, diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Jadi, frekuensi kumulatif ini adalah kurang dari lebih dari gitu ya. Ada istilah kurang dari dan lebih dari itu dipakai dalam frekuensi kumulatif. Nah, contohnya ini frekuensi kumulatif. Ini mudah sebenarnya sih kalau frekuensi kumulatif ini ya. Jadi ada distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari batas kelas dari suatu interval tertentu. Jadi contoh yang tadi interval sudah ditentukan, frekuensi juga sudah ditentukan, harga sahamnya ini berarti tinggal ditentukan. Nah, ditentukannya seperti apa? Ya berarti kalau kelas yang di bawah sini gitu ya, berarti kurang dari 2, 5, 15 di sini. Nah, yang ini berarti kurang dari 2, 1, 2, 3. Jadi diambilnya dari data tepi yang ini, data tepi dari kelas yang lebih tinggi gitu ya. Jadi pengambilan kelas kurang dari itu ya kelas 215 sampai kelas 2122 ini nilainya berapa gitu ya. Yang pasti berarti nilai yang tertinggi di sini ya seperti ini. Ya, seperti ini sampai 2122. Berarti kalau mau 2122 itu termasuk, maka nilai ini nilai ini maka harusnya kurang dari 21223 yaitu pengambil di sini. Ini juga sama gitu ya. Karena ini 4030 maka kurang dari 4031. Yang ini yang ambilnya. Yang ini juga sama. Ini adalah kurang dari 5939 ya. Sampai di sini. Jadi kalau di sini kurang darinya berapa? Yaitu kurang darinya ya berarti yang ini disebutkan meskipun di sini tidak dicantumkan tidak ada gitu ya. Berarti ini adalah kurang dari 9755 ya. Jadi ada penambahan 1 ya. Nah, itu harga saham yang kurang dari. Nah, harga saham kurang dari di sini frekuensi kumulatifnya itu berapa? Ya, berarti tinggal ditambahkan ya. 0 plus 4 sama dengan 14. Nah, 14 terus di sini ada 3. Nah, di 3 berarti tinggal 0 tambah 14 tambah 3 sama dengan 17 ya. Terus di sini berapa lagi? Tinggal tambahkan 0 tambah 14 tambah 3 tambah 1 sama dengan 18 ya. Karena kenapa 18? Karena yang terbawahnya juga masuk. Yang ini data yang nilai terbawah juga masuk. Terus yang ini berapa? Nah, yang ini berapa? Yaitu tinggal 0, 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 19. Yang ini juga masuk ya. Karena nilai dari kurang dari 7847 maka 215 juga termasuk di sana. Jadi intervalnya itu ada 19. Yang ini berapa? Yang ini adalah ya sama, tinggal 1 tambah 1 saja ya. Tinggal berarti semuanya masuknya. Jadi data nilai interval yang bila yang ini yang semuanya masuk, maka yaitu kurang dari 9755 ya. Jadi interval keseluruhan di sini frekuensinya orang yang masuk, kalau seandainya harganya kurang dari sini maka bisa membeli semua gitu ya. Nah, itu interval kurang dari. Nah, kalau yang lebih dari gimana ya? Tinggal dibalikan saja. Nah, kalau yang lebih dari mudah tinggal dibalikan saja ya. Nah, ini 215. Nah, kalau 15 ini tidak apa ya? Tidak 214 tidak. Jadi 215-nya ini masuk ya. Jadi ada distribusi frekuensi yang memuat jumlah batas frekuensi yang memiliki nilai dari nilai batas kelas tertentu ya. Jadi lebih dari 215. Jadi 215 yang masuk. Jadi mungkin lebih dari sama dengan mungkin bisa seperti itu ya. Atau terus yang ini lebih dari 2123. Yang ini masuk. Yang ini berarti lebih dari 4031. Yang ini lebih dari 5939. Nah, ini 5 lebih dari 78747 gitu ya. Nah, kalau di sini berarti lebih dari 97555 ya di sini. Nah,
Terus frekuensi lebih dari. Nah, kalau frekuensi lebih dari ya tinggal dibalikan saja. Kalau di jumlah di sini kan sudah 20 ya. Berarti 20-nya kurang berapa? 20-nya dikurangi 14 di jumlah frekuensi yang ini. Jadi 20 dikurangi 14 dari sini sama dengan 6. Nah, terus yang ini 20 kurangi 3, 3 dari sini sama dengan 3. Terus yang ini 20 kurang 14 kurang 3 kurang 1 di sini. Maka 2. Terus 20 kurang 14 kurang 3 kurang 1 kurang 1 sama dengan 1. Ya ini berarti dikurang 1 lagi sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada pengambilan datanya yaitu dari tabel yang lebih atas dari sini ya. Jadi kalau yang nama statistik pasti tabelnya itu bulat-belit ya. Nah, terus jadi jumlah frekuensi kumulatif. Nah, kalau jumlah frekuensi kumulatif dari yang tadi ya, dari yang dua hal yang ini, yang kurang dari dan lebih dari, maka dihasilkan dengan interval 5 kelas ini dengan jumlah frekuensi dari mulai 14 sampai 1, maka jumlah kumulatifnya tinggal jawaban yang tadi saja, tinggal dimasuk-masukkan 0, 14, 17, 18, 19, 1. Yang ini yang lebih dari berarti berapa? 20, 6, 3, 2, 1, 0 gitu ya. Nah, itu seperti ini, 20, 6, 3, 2, 1, 0. Nah, itu jawabannya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, perhitungannya seperti tadi gitu ya. Nah, terus lanjutnya, ya ini sebenarnya untuk mengingat-ingat sih ya yang tadi ya, mengingat-ingat. Jadi contoh distribusi untuk nilai ujian akhir mata kuliah. Ini intervalnya seperti ini, nilai tepinya sudah ditentukan, kurang dari sini, yang ini lebih dari sini. Ya. Nilai tengahnya berarti 9 plus 21 dibagi 2. Ya. Frekuensinya itu sudah ditentukan, ada 3, 4, 9, sampai sekian. Nah, nilai frekuensinya yaitu dibagi ya, bagi terus dikali persentase, maka hasilnya ada 5%, ada 4%, dan yang hasil frekuensi ini harus 100% di sini. Nah, ini juga sama ya, nanti hasilnya akan sama. Ini lebih kepada mengingat-ingat ya. Sebenarnya kalau di dalam ujian itu lebih enak ya. Nah, terus yang ini lebih dari juga sama ya, lebih dari. Nah, terus ada histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram grafik ada untuk distribusi frekuensi, ada poligon frekuensi untuk garisnya dengan numerik. Nah, garis di satu titik tengah batas histogram ke titik tengah batang histogram lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau ada diagram batang seperti ini, maka untuk penitikannya itu ada di tengah-tengah titiknya di sini ya. Jadi ada batas akhir tepi 8,5 ke 251. Maka kalau dibuat batas tengahnya yaitu di tengah-tengah antara 851 dan 251. Yang ini juga sama. Jadi penitikannya itu untuk frekuensi poligon itu harus di titik di tengah-tengah titik balok ya, atau kotak. Nah, terus ada ogif. Nah, ini ogif ini dalam diagram ini garis menunjukkan kombinasi antar interval dengan frekuensi kumulatif. Nah, berbeda dengan yang tadi gitu ya. Nah, ogif ini frekuensinya untuk nilai hasil ujian gitu ya. Jadi tanpa balok, ini langsung saja. Jadi ada titik-titik batas di sini ya. Batas titik di sini. Jadi supaya lebih jelas sih kalau yang ini gitu ya. Memang kalau yang enak mana? Enak yang ogif ya. Untuk penggambarannya. Sebenarnya lebih kepada perbedaan penggambaran saja ya. Nah, ini juga sama, kadang bisa juga kalau menurun akan seperti ini ya. Kalau menaik mungkin tidak akan saling silang ya. Kalau menurun itu akan saling silang, ada saling silang seperti ini. Tapi tetap garis titik-titik ini supaya mudah dibaca ya, titik tepinya. Nah, jadi kalau disilangkan garis ogif ini ada yang menurun, ada yang tengah, titik tengahnya berapa? Ya ini ya. Itu kalau seandainya dicari titik tengahnya atau digambarkan titik tengahnya antara garis singgung dari kurva yang lebih dari dengan kurva yang kurang dari ya. Nah, ini latihan ya. Latihan sebenarnya tinggal pertama disusun dulu, lalu dicari ini ya nilai frekuensinya, lalu dibuat ogif ya. Nah, ini latihan-latihan ini kalau mau dikerjakan silahkan ya. Untuk latihan nanti seandainya ujian sudah mahir gitu ya. Tidak dikerjakan juga tidak apa-apa ya. Itu mah bebas gitu ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.